Shalom, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan MC Cross dan selamat hari Minggu juga buat Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku yang di seluruh penjuru tanah air. Bahkan ada juga yang mungkin dari luar Indonesia. Salam hangat, salam kasih dari MC Cross dan dari Pak Gembala Pak Hendy Eva Mutam dan sekeluarga. Salam hangat buat Bapak Ibu sekalian yang ada di sini pada saat ini. Baik, pada pagi menjelang siang hari ini, saya akan membagikan tema mengenai ciri gereja yang rohani. Namun perlu kita perjelas bahwa bukan berarti bahwa yang kita bahas di sini yang rohani, yang lain gak rohani, bukan. Tapi kita akan melihat gambaran secara jelas dari apa yang telah ada sebelumnya dan yang akan datang. Bagaimana Tuhan membentuk tubuh Kristus, bagaimana Tuhan membangun gereja, bagaimana Tuhan membangun orang percaya agar menjadi benar-benar gereja yang seutuhnya. Bukan masalah bangunannya, bukan masalah organisasi, namun manusianya, namun orang-orangnya, namun setiap individu yang benar-benar menjadi orang percaya. Ini yang akan saya bagikan, bukan ngomongin soal yang rohani dan yang tidak rohani, bahwa ini salah itu benar, bukan. Tapi mari kita perjelas, betulkah apa yang disebut dengan gereja yang rohani itu adalah rumah Tuhan berupa fisik atau rumah Tuhan berupa hal yang rohani. Mari kita melihat dalam satu kejadian dalam Alkitab di Kisah Para Rasul, bagaimana seorang yang bernama Filipus ditugaskan oleh Tuhan, tepatnya oleh Roh Kudus, untuk memberitakan Injil. Mari kita lihat bagaimana Filipus ketika dia menjadi orang yang pertama memberitakan Injil di luar bangsa Yahudi, di luar bangsa Israel, yaitu di Samaria. Kalau dibilang bahwa orang Samaria itu bukan orang Yahudi adalah tepat. Namun banyak orang beranggapan bahwa Petrus lah yang menjadi orang pertama yang memberitakan Injil ke di luar bangsa Yahudi, yaitu ke rumah Cornelius. Namun ternyata inilah pribadi yang pertama kali beritakan Injil di luar bangsa Yahudi, yaitu di bangsa Samaria. Filipus ini kita lihat dalam Kisah 8, sebetulnya sebelum dia diraibkan oleh Roh Kudus hingga ke Asdod, sebelum dia kemudian berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia, kemudian dia diutus oleh Roh Kudus untuk datang ke Samaria memberitakan tentang Injil Yesus. Nah, ketika ia beritakan Injil ke Samaria, dia belum sampai dengan seluruh orang di Samaria dibaptis oleh Roh Kudus. Rupanya Roh Kudus menyuruh Petrus dan Yohanes secara langsung untuk membaptis orang-orang Samaria dengan baptisan Roh Kudus. Jadi Filipus adalah seorang penerobos pertama kali masuk ke Samaria untuk membangun Injil di situ. Lalu kemudian berikutnya setelah itu Filipus didorong oleh Roh Kudus. Nah, sebetulnya Filipus keluar dari Samaria oleh malaikat Tuhan untuk pergi dari Samaria, dan ketika dia berjalanan, ia melihat ada kereta berjalan. Rupanya seorang sida-sida dari Ethiopia, sida-sida dari Ratu Sri Kandake dari Ethiopia. Roh Kudus menyuruh Filipus untuk mendekati kereta itu. Dan kita udah tahu, ternyata Filipus diperintahkan untuk mengajar apa yang sedang ingin ditanyakan oleh sida-sida dari Ethiopia itu. Dan kemudian dibaptis. Dan dari orang ini, Bapak Ibu sekalian, dari orang ini kemudian dia membawa pesan kepada Ratu di Ethiopia, dan baru 600 kemudian kekristenan di Ethiopia baru benar-benar mengakar kuat. Inspirasi dari Roh Kudus membawa pesan hanya kepada satu orang saja secara efektif langsung satu negara. Satu pulau bahkan. Satu negara besar Afrika Utara ya, di Afrika Utara itu Ethiopia. Mereka benar-benar akhirnya menerima Kristus. Dan kalau lihat di gambarnya inilah jemaat yang sekarang masih ada di Ethiopia, dan di dalam Ethiopia ini sebetulnya berbagai tulisan-tulisan yang sangat berharga itu muncul. Ada beberapa Alkitab yang belum masuk di kanon, namun ternyata itu merupakan satu catatan sejarah yang penting. Sejarah pembangunan Kristen di Ethiopia. Nanti boleh Bapak Ibu sekalian lihat, kekristenan di Ethiopia ternyata menghasilkan beberapa tulisan-tulisan yang berharga di luar kanonisasi Alkitab yang kita pegang hari ini. Kita meneruskan bahwa Filipus ternyata adalah salah satu 12 murid Tuhan Yesus. Asalnya dari mana Filipus ini? Dari 12 murid Tuhan Yesus. Next. Nah,
mari kita lihat sebetulnya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk kepada Filipus. Kalau kita melihat bahwa asal muasal ternyata gereja banyak bertebaran di seluruh penjuru bumi ini, asalnya dari kumpulan orang percaya ini. Yaitu pada saat mereka berkumpul sebanyak 300 orang di Yerusalem pada saat itu. Mereka diperintahkan untuk tidak kemana-mana setelah Yesus naik ke surga. Dan betul 10 hari kemudian mereka menerima kuasa di tempat yang maha tinggi, yaitu pencurahan Roh Kudus. Sebetulnya selain pencurahan Roh Kudus, mereka pun menerima baptisan api sebetulnya. Karena dibuktikan ada api yang lidah api-api itu ada di atas kepala mereka. Nah, hubungannya dengan Wahyu pasal 3 ayat 12 itu apa? Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Kalau kita melihat di Wahyu 3 ayat 12 ini dengan jelas mengatakan bahwa ternyata sangat penting bahwa gereja itu tumbuh di dalam kota dan bait Allah. Kalau kita lihat ternyata ada satu kota yang baru, yaitu Yerusalem yang turun dari Allahku. Dan dikatakan di situ, kamu yang menang, kata Tuhan Yesus ya. Berarti yang gak menang gak masuk ya. Kamu yang menang akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Jadi di kota Yerusalem sorgawi itu ternyata ada bait suci yang di dalamnya ada soko guru. Buat apa? Nanti kita akan lihat secara akhirnya pada masa kekekalan di sana ada bait suci dan kota Yerusalem yang baru. Pada hari itu ketika ini mereka berkumpul ya, di kota itu mereka sedang berkumpul dan tidak boleh kemana-mana dan dicurahkan dari tempat yang maha tinggi yaitu Roh Kudus. Untuk mereka kembali berani setelah ketakutan gitu ya, setelah mereka ditekan, mungkin dipersekusi, mungkin ya, mereka kembali berani memberitakan Injil. Dari kita lihat ternyata ini awal muasal bagaimana Filipus bersama-sama dengan murid-murid yang lain menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi agar mereka berani memberitakan sebetulnya apa maksud Tuhan kepada orang percaya. Nah, kita lihat pergarisbawahi antara kota dan bait. Dan barang siapa yang menang. Mengapa saya akan bilang begitu? Karena setelah mereka kemudian memberitakan Injil dan membangun gereja berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus itu. Ternyata dibuktikan sebetulnya ada gereja yang kemudian telah ada di masa-masa itu. Dan kemudian ada gereja yang kemudian menjadi reruntuhan. Dan yang ketiga, ini yang perlu kita ketahui, bahwa gereja yang masih tetap bertahan hingga Tuhan Yesus datang. Kita melihat sejarah ya, bukan melihat satu keberadaan bahwa ini yang rohani, ini sudah punah gitu ya, bukan. Tapi gereja yang telah ada pada masa itu dimulai pada masa kira-kira 30 sampai 100 Masehi. Gereja itu yang mula-mula muncul. Gereja yang telah ada dan gereja yang telah menjadi reruntuhan. Mari kita lihat di dalam ayat berikutnya, dalam pasal apa? Dalam gambar berikutnya. Nah, 7 gereja ini muncul di Wahyu 2 dan Wahyu 3. Dimulai dari pembangunan gereja di Efesus. Inilah bagaimana rasul terakhir yang masih hidup, yaitu Yohanes, ketika setelah di Pulau Patmos dibebaskan, mereka kemudian dan jemaat-jemaat di Yerusalem membangun satu jemaat di Efesus, Turki sekarang ya. Efesus ini kemudian dibangun oleh Yohanes, murid Yesus. Kemudian setelah Efesus baru Smyrna, Pergamus, ini berdasarkan sejarah dan sejarah gereja dari zaman ke zaman. Berdasarkan waktu, urutan waktu. Setelah Efesus, Smyrna, Pergamus, lalu Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, berdasarkan urutan waktu, bahwa itulah yang dibangun dari Efesus hingga Laodikia. Dan 3 pertama gereja ini sudah punah. Mungkin reruntuhannya masih kita bisa lihat
namun semangatnya, namun api Roh Kudusnya masih ada. Nah, yang mana yang masih ada? Tadi yang telah ada, yang jadi reruntuhan dan yang masih bertahan hingga Tuhan Yesus datang. Yang 4 terakhir ini dari Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia ini masih bertahan hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Namun sayangnya Bapak Ibu sekalian, hanya satu gereja yang dipuji oleh Tuhan Yesus, yaitu gereja Philadelphia. Yang lainnya mendapat teguran, yang lainnya mendapat satu kritikan dari Tuhan Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian boleh lihat di Wahyu 2, Wahyu 3, beberapa teguran-teguran dan berupa catatan-catatan jelas penting bahwa di Tiatira ada teguran, di Sardis ada teguran, dan di Laodikia pun ada teguran. Ini 4 gereja inilah yang masih hidup hingga zaman akhir ini sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Bukan berarti bahwa kita bisa bilang begini, gereja saya sekarang apa ya? Apakah Laodikia, apakah Sardis gitu? Bukan. Ini adalah gereja yang sekarang masih ada berupa pengajarannya, berupa doktrinnya, berupa keyakinannya, berupa iman, mereka masih ada hingga hari ini sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Nah, mari kita lihat asal muasal bagaimana gereja ini tumbuh dari perkumpulan orang percaya yang dikumpulkan oleh Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus ya. Gereja yang mula-mula ini kemudian kita kenal dalam Kisah 2 ayat 42-47, mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bertekun dalam persekutuan. Bapak Ibu, inilah yang harus kita lakukan hari demi hari di akhir zaman ini. Meskipun gereja mengalami hambatan, mengalami banyak tantangan, kemudian masa-masa pandemi seperti ini, kita mesti benar-benar mencari kehendak Tuhan dengan tetap bertekun dalam pengajaran dan bertekun dalam persekutuan orang percaya. Kemudian ciri yang kedua, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti ini adalah satu pengakuan bahwa ternyata mereka dibangun oleh persekutuan, oleh kasih Kristus dan mengingat akan tubuh Kristus. Ini pun perlu kita ikuti dan kemudian berdoa. Dan yang ketiga, semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu. Tidak ada yang kemudian mempunyai kasih yang dingin, menjadi tawar hati, mungkin karena pandemi, mungkin karena sesuatu masalah yang berat, tapi kemudian mereka tetap bersatu. Dan yang berikutnya, ini yang luar biasa, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah, ternyata itu jemaat mula-mula ya. Dan kemudian dampak dari persatuan mereka, orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang belum percaya, sangat ketakutan melihat perbuatan murid-murid mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda berupa tanda kehadiran Tuhan. Tanda kehadiran Tuhan menyertai orang percaya. Bukankah Tuhan pernah mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasai. Kepadamu telah kuberikan kunci kerajaan sorga. Bukan ngomong kepada Petrus, tapi ngomongin tentang gereja yang diberikan kuasa mandat oleh Tuhan untuk menguasai bahkan menaklukkan maut. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku, inilah panggilan Tuhan yang betul-betul ditanamkan kepada murid-muridnya. Siapakah murid-muridnya itu? Pada masa ini kita semua. Nah, kemudian jemaat yang mula-mula itu disukai banyak orang. Kalau kita belum disukai banyak orang berarti belum adanya penuh tanda kehadiran Kristus. Mengapa jemaat mula-mula disukai banyak orang? Dan mengapa kemudian Tuhan menambahkan jumlah jemaat? Dan kemudian jumlah jemaat yang diselamatkan semakin bertambah. Bukan cuma kuantitas yang bertambah, namun juga kualitas. Artinya jumlah orang yang percaya dan kemudian bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan semakin bertambah. Mengapa bisa begitu berhasil dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus itu? Namun ternyata kita mesti melihat fakta yang sebenarnya di lapangan pada masa itu. Setelah jemaat mula-mula lahir, kemudian mereka mendapat tentangan dari penganut Judaism, penganut agama Yahudi. Orang-orang yang menyelipkan Yesus. Bahwa pengajaran ini sebuah bidah.
sebuah sekte. Kekristenan adalah sebuah sekte. Kekristenan muncul baru pada zaman jemaat didirikan di Antioquia. Namun mereka kemudian memilih beribadah di tempat tinggal masing-masing. Bergantian. Nah, dan kemudian faktanya sendiri kemudian banyak orang Kristen yang mengalami mungkin krisis finansial, tidak punya pekerjaan, dan kemudian ini yang luar biasa. Gereja mula-mula membuat satu himpunan bagaimana orang-orang menyerahkan kekayaannya untuk di-pool. Di-pool itu artinya apa? Dipusatkan kekayaannya agar membagi, mendistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan orang-orang mengambil bagian mereka yang membutuhkan saja. Jadi orang yang berkelebihan menyerahkan untuk menerima kembali apa yang mereka butuhkan hari demi hari saja. Berkecukupan, tidak berlimpah-limpah, tidak berfoya-foya, namun semuanya berdasarkan apa yang mereka butuhkan saja. Misalnya hanya butuh 5 kilo beras dalam seminggu, 5 kilo beras seminggu itu aja. Tidak butuh banyak-banyak. Gereja mula-mula seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita bisa melihat gereja mula-mula tersebut adalah gereja yang murni dan rohani. Ini yang kita bahas. Mengapa gereja yang kita sebutkan tadi, gereja yang murni dan yang rohani? Serta gereja menjadi standar yang tertinggi. Bahkan pada masa itu kemudian banyak orang yang menjadi orang percaya setelah pemberitaan Kristus tentang penyalibannya, tentang kebangkitannya, tentang kuasa atas maut. Dan kemudian banyak orang jadi percaya hingga hari ini. Mengapa? Menjadi gereja yang dengan standar tertinggi. Mari kita lihat kembali asal muasal mengapa kemudian orang-orang percaya dibangun di Yerusalem dan menantikan kuasa di tempat yang maha tinggi. Kita mengingat kembali prinsip tadi adalah ada kota baru ada gereja, ada kota baru ada rumah Allah gitu ya. Namun Bapak Ibu sekalian, ide ini sebetulnya sudah ada sejak awal, bukan cuma di Yerusalem waktu itu saja, di Pentakosta itu saja. Namun ide ini sudah sejak awal yang dibangun oleh Tuhan di dalam diri orang yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Kita lihat ternyata pada zaman dulu pun sudah ada orang yang bangun menara sampai langit di tanah Sinear, yaitu Menara Babel ini. Dan mari kita melihat, menyelidiki maksud dan motivasi orang pada masa itu apa. Dalam Kejadian 11 ayat 3, ternyata motivasinya adalah mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata, hal-hal kecil dari batu bata ya, membakarnya baik-baik, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Kemudian makin banyak, mau jadiin apa sih mereka ya? Ayat keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Bapak Ibu sekalian, idenya itu udah ada ya. Sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Motivasi orang-orang pada masa itu satu suku bangsa, satu bahasa, mereka berkumpul yang disuruh oleh Tuhan menyebar, beranak cuculah dan penuhilah bumi ya, kata Tuhan kepada Adam. Namun mereka kemudian melanggar titah itu. Harusnya menyebar, memenuhi bumi. Namun mereka ngumpul dan membangun menara ke atas. Ini ide dari siapa? Nah, kemudian kita lihat Babilonia atau Babel di masa yang akan datang. Di kitab Wahyu, polanya kita bisa menangkap pola mereka pada masa itu mengapain gitu ya. Dalam Wahyu 18 ayat 2, itu penting sekali bahwa ternyata di dunia materi dan di dunia roh serta dunia akan datang, ini ada satu sinergi yang jelas. Jangan sampai kita masuk ke dalam satu pengalaman spiritual yang sebetulnya itu bukan dari Allah. Satu pengalaman yang kerohanian, namun itu bukan datangnya dibangkitkan dari Allah sendiri. Tapi dari pengetahuan manusia akan Allah. Ini beda. Maka kita bisa melihat bahwa ketika di Wahyu 18 ayat 2, Tuhan mengatakan demikian. Nanti ya jelas ya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci.
Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku. Mana tadi? Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya, sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit dan Allah telah mengingat segala kejahatan. Babel yang sejak awal dan Babel yang nanti ada terjadi di akhir zaman adalah Babel yang selama-lamanya ternyata menjadi tempat kediaman roh jahat. Jadi pada masa itu orang-orang di Sinear membangun menara Babel ini sampai ke langit. Mereka berharap Allah yang mereka sembah, yang menciptakan langit dan bumi itu, Allah hendak berdiam di tempat tangan buatan mereka, beserta dengan roh-roh jahat lainnya, beserta dengan dewa-dewi yang ada pada masa itu. Dan kita tahu Tuhan mengacaukan mereka hingga pembangunan itu terjadi hanya sebesar sebegitu aja. Digagalkan oleh Tuhan. Menariknya Bapak Ibu sekalian, dengan dikacaukannya bahasa mereka hingga mereka tercerai-berai ke seluruh bumi. Hingga pada zaman Peleg mereka terpisah dan gak bisa balik lagi karena terpisah oleh lautannya. Bahwa Tuhan menyatukan gereja Tuhan dengan satu bahasa. Mengerti ya maksud saya? Bahwa Tuhan mengatur kembali gereja dengan satu bahasa. Entah kita bisa mengertinya lewat bahasa kasih, bahasa pengertian, bahasa roh. Namun inspirasi dari Roh Kudus membangun semuanya dengan indah. Tidak lewat bahasa-bahasa yang lain, tapi satu bahasa yang datangnya dari Allah. Menarik ya Bapak Ibu sekalian, ternyata ada gambaran yang sangat jelas di sini. Dan dalam berikutnya sebetulnya setelah zaman Babel ini ternyata ada satu orang yang dibawa naik ke sorga. Meskipun awalnya dia berdiri di puncak gunung, di Gunung Sinai. Musa namanya. Jadi Musa diangkat ke sorga untuk melihat hal yang baru bagi Musa. Oke, berikutnya gambarnya. Bagaimana Musa ternyata diceritakan oleh Stefanus ketika dihakimi ya. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihat. Musa ini melihat satu tempat di sorga, melihat gambaran, dan Tuhan menyuruh Musa untuk membuat gambarannya di bumi. Di bumi ada gambaran yang sangat nyata, benar-benar nyata dan orang nggak bisa lihat. Tapi Musa melihatnya. Dan membangun kemah kesaksian di bumi. Itu gambarannya, tabernakel namanya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita. Dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini. Yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Yerusalem ya, ingat. Kota kemah, kota bait Allah, kota kediaman Allah. Itu clue-nya, itu kuncinya pada hari ini. Nah, 46, Daud telah mendapat kasih karunia di depan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Dan di ayat 46 ini sebetulnya ia memohon, mengapa ia memohon? Karena Tuhan memperingatkan Daud untuk tidak bikin tempat seperti itu bagi Tuhan. Nah, saya akan bagikan ayat. Daud diperingatkan, jangan bikin rumah bagiku. Loh kok bisa Pak? Bukankah akhirnya dibangun? Ya nanti kita lihat. Ayat 47. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentian? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Daud itu bukan bermotivasi yang buruk. Daud baik sekali motivasinya. Ketika dia tinggal di istana, kemudian dia memandang bait Allah, memandang
tabut perjanjian itu ada dalam kemah. Kemudian dia melihat, aduh aku kok tinggal dalam istana, sedangkan Allahku tinggal di kemah. Baiklah aku akan bangun sebuah istana bagi Tuhan. Dari kayu cedar, kayu aras. Apa itu baik? Baik sekali dalam pandangan Daud dan dalam pandangan kita. Namun Tuhan ternyata memperingatkan Daud. Mari kita lihat ayatnya. Nanti kita lihat. 2 Samuel 7 ayat 4 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi pada malam itu, Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan, katakan kepada hambaku Daud, dalam kurung, agar ia jangan melaksanakan niatnya itu. Mana mungkin engkau membangun sebuah rumah untuk tempat kediamanku? Bukankah aku tidak pernah tinggal dalam sebuah rumah? Sejak aku menuntun Israel keluar dari Mesir, tempat kediamanku ialah di dalam kemah. Tuhan tuh bersikukuh sebetulnya kepada Daud lewat Nabi Nathan. Jangan bikin rumah bagiku, aku tuh tinggal dalam kemah, aku tuh pengembara bersama-sama dengan umatku Israel. Bahkan di ayat ini setelahnya ini, aku sudah bawa kamu dari gembalaanmu, engkau tuh aku bawa sampai dengan hari ini, bukan untuk tugasmu bikin suatu rumah bagiku. Udah peringatkan begitu sebetulnya. Namun toh akhirnya Tuhan setuju. Ayat 10. Aku telah menyediakan satu tempat kediaman bagi umatku Israel yang tidak dapat dirampas oleh siapapun juga. Yang akan menjadi tanah air bagi mereka. Kita tahu ini Yerusalem ya. Tidak ada satu bangsa pun yang akan mengganggu engkau seperti yang pernah terjadi pada masa hakim-hakim memerintah umatku. Maka tidak akan terjadi peperangan lagi dan engkau akan memerintah negeri itu turun-temurun. Wow, luar biasa. Jadi meskipun akhirnya Daud membangun rumah, meskipun pada zaman Salomo baru dibangun satu bangunan yang indah dan megah. Namun Tuhan mensyaratkan yang sangat jelas bahwa ketika itu dibangun ada beberapa peringatan yang akan terjadi kelak. Memang terjadi sebetulnya. Terjadi dengan luar biasa dahsyat. Kita berpikir mungkin mengapa bait Allah diruntuhkan, mengapa begitu banyak terjadi peperangan di Yerusalem, mengapa bait Allah begitu mudah sekali diruntuhkan sebanyak 2 kali. Di mana kehormatan Tuhan? Mari kita lihat mengapa yang terjadi. Berikutnya, bahwa ternyata rumahnya itu mesti didisiplinkan meskipun didirikan atas dasar kehendak manusia dan akhirnya Tuhan menyanggupinya. Karena pada dasarnya manusia itu memahami Tuhan pada satu tingkat tertentu. Namun Tuhan sebetulnya punya rencana yang besar. Yang ia ingin bangun bukan soal bangunannya, tapi soal rohaninya. Orang-orangnya sebetulnya. Nanti kita akan buktikan ya. 2 Samuel 7 ayat 12, apabila masa hidupmu di dunia ini habis, Tuhan berkata kepada Daud, aku akan mengangkat salah seorang putramu sebagai raja di atas tahtamu dan aku akan menjadikan kerajaannya kuat dan jaya. Wow, luar biasa ya. Dialah yang akan membangun sebuah rumah kediaman bagi namaku dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia berbuat dosa, lihat ini, aku akan menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menghukum dia. Itu dia makanya sebabnya mengapa bait telah diruntuhkan karena perilaku orang Israel berbuat dosa. Berbuat hal-hal yang tidak Allah sukai. Dan wajar kemudian kalau bait Allah diruntuhkan. Bukan soal kehormatan Allah yang terenggut meskipun para nabi-nabi, para imam-imam itu bersikukuh, wah kehormatan Allah direnggut. Sebetulnya tidak, bagi Allah sangat mudah untuk bangun bait Allah. Terbukti ketika bait Allah diruntuhkan setelah Salomo kemudian mangkat dan kemudian ada peperangan dan kemudian dibuang ke Babilonia. 70 buang ke Babilonia dan kemudian bangun kembali zaman Ezra Nehemia. Bait Allah dibangun atas prakarsa Allah melalui Raja Kores yang adalah bukan pengikut Allah sendiri. Bagi Allah siapapun bisa membangun bangunan yang semegah itu. Namun intinya yang Tuhan perhatikan adalah siapakah orang-orang yang menjadi bait Allah sesungguhnya. Itu yang paling penting. Nah, tetapi kasih dan kemurahanku tidak akan meninggalkan dia. Bukan seperti yang terjadi atas Saul yang telah kusingkirkan dari hadapan. Keturunanmu akan duduk di atas tahta kerajaanmu sampai selama-lamanya. Oke, ini perbandingannya bahwa ternyata Allah
menghendaki, approve, setuju akan usulnya Daud dengan syarat-syarat yang jelas. Makanya ketika di Lukas 21, habis diajarin Tuhan di bait suci, kemudian murid-muridnya keluar bersama-sama dengan Tuhan melihat tentang bangunan-bangunan Allah. Dan orang-orang yang di dalam bangunan Allah sedang merayakan satu upacara keagamaan yang luar biasa. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah, ini suatu hal yang fisik yang luar biasa, dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Kapan sih itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Bapak Ibu sekalian, pada zaman-zaman akhir-akhir ini, Bapak Ibu sekalian, ini akan terjadi. Bukan saja gereja yang secara fisik yang akan kita lihat nanti di Yerusalem mungkin terbangun, karena akan ada fakta perdamaian sebetulnya. Nanti di akhir zaman akan seperti itu. Namun gereja pada masa-masa ini menghadapi hambatan yang luar biasa dalam pandemi ini. Banyak gereja ditutup, kemudian beralih ke rumah-rumah. Dan kemudian streaming online pada saat ini. Banyak gereja kemudian beralih fungsi. Tutup semuanya karena pandemi. Entah sampai kapan. Ini suatu masa yang sangat panjang saya rasa. Namun itu bukan berarti kehilangan semangat yang mula-mula dari inspirasi Roh Kudus. Bahwa ternyata di rumah-rumah kita masih bisa memecah-mecahkan roti. Di rumah-rumah kita masih bersatu bersama dengan orang-orang, berkumpul dan tetap berdoa. Tetap bermuji menyembah Tuhan. Tidak ada larangan di situ. Sampai suatu ketika mungkin nanti akan dilarang. Tapi saya nggak tahu kapan. Namun yang pasti Tuhan sudah bilang, tidak ada satupun batu itu di atas yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi pahamilah ini bahwa sekarang bukan soal bangunannya Bapak Ibu sekalian. Pahamilah ini bukan soal bangunannya tapi soal manusianya. Adakah manusia sekarang ini dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh? Mari kita lihat ternyata jatuh bangun gerejanya pada saat-saat ini. Yang berikutnya. Yeremia 3:15 ini akan terjadi di masa-masa akhir zaman ini. Sebetulnya ya. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Ada proses penyaringan. Bagaimana ternyata Tuhan membutuhkan orang-orang yang sesuai dengan hatinya. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya dan atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan. Kota, bait, kota, rumah Tuhan. Kota, bait Allah. Selalu ingat begitu ya. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Jatuh bangun gereja pada saat ini adalah soal bagaimana ternyata setiap orang dibangun dengan pengertian yang tepat tentang rumah Allah yang sebenarnya. Selama kita masih belum sampai ke situ, Bapak Ibu sekalian, gereja akan terus dibangun dengan satu effort yang luar biasa, upaya yang keras, namun akan diruntuhkan lagi. Pasti begitu. Dan kita jangan nyalahi Tuhan. Tuhan mengapa begini? Karena jelas tujuannya ketika bandel, maka ada bangsa lain yang akan memprosesnya. Ingat itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya kupikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah. Milik pusaka yang paling permain dari bangsa-bangsa. Pikirku, itu kata Tuhan, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikut aku. Tapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia kepada temannya, terhadap temannya. Demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman.
Jatuh bangun gereja karena gerejanya nggak setia kepada Tuhan. Udah diberikan kota, udah diberikan bait Allah, tapi nakal tetap. Udah diberikan kemampuan untuk bangun gereja, tapi ternyata melenceng dari standarnya Tuhan. Runtuhin lagi. Runtuhin terus. Sampai dengan mengerti betul makna dari rumah Allah sebenarnya. Next. Kita sekarang mengerti ya, ini kata kuncinya, kota dan kemah Allah. Sejak awal tuh Tuhan tuh pengen kemah sebetulnya. Yeskel 38:29. Inilah negeri yang harus kamu bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara suku-suku Israel, dan itulah bagian-bagian mereka, demikianlah firman Tuhan Allah. Inilah pintu-pintu keluar kota itu. Jadi kota itu ada bagian-bagiannya milik pusaka orang-orang Israel, dan ada bagian yang kudusnya. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Jadi Yerusalem sebetulnya gambaran juga. Sebetulnya nanti ada juga gambaran yang sebetulnya. Namun sebetulnya kota itu adalah Tuhan. Nanti kita lihat ya ayat yang sebetulnya di Wahyu. Sejak hari itu nama kota itu Tuhan hadir di situ. Dan kalau kita lihat di Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota kudus, kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah. Lihat ini yang digarisbawahi, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi Allah itu hendak membangun satu pengertian kepada kita bahwa ia hendak menyampaikan satu hukum, satu keinginan, satu maksud. Itulah yang kita mesti ikuti. Dan sejak awal sebetulnya Allah membangun negara teokrasi dalam kepemerintahan Israel sebetulnya. Namun kan dalam pikiran kita ya, teokrasi itu raja yang berdaulat penuh, orang-orang mesti nurut. Betul ya? Sementara waktu begitu. Lalu gimana nantinya Pak? Nanti kita lihat. Nah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Itu nanti untuk apa? Masih adakah bait suci lagi di sana? Nanti kita lihat. Next. Di dalam Wahyu 22 ayat 1, ini bentuk negara ya. Bentuk pemerintahan Tuhan yang nanti kelak dalam masa yang kekal. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ngomongin soal tahta, ngomongin soal kekuasaan, ngomongin soal tahta, ngomongin soal siapa yang menjadi raja. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Oh jadi pohonnya banyak, banyak. Yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kalau ternyata di dalam langit bumi yang baru, di dunia yang kekekalan, yang kekal itu, kok ada orang yang perlu disembuhkan, bukankah mereka sudah mengalami kemerdekaan sepenuhnya? Ternyata kita mengatakan ada bangsa-bangsa yang perlu disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Apa yang mereka sakiti? Apa yang mereka punya penyakit, apakah mereka itu? Punya satu kelemahan, apakah mereka itu? Itu nanti akan kita bahas di lainnya waktu, kalau misalnya ada kesempatan. Namun ternyata ada satu kesempatan bagaimana Tuhan membalut luka umatnya. Membangun satu bangsa-bangsa yang pulih dari setiap sakit penyakit. Meskipun itu adanya di dalam langit bumi yang baru. Di dalam kekekalan. Jadi rupanya program untuk memberitakan Injil, program untuk memberitakan tentang keselamatan rupanya masih ada. Ternyata ada kesembuhan juga. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat berikutnya. Lebih menarik lagi. Nah, pada masa-masa ini kita diingatkan kembali, ini ayat yang sering kita baca. Di Hagai 1 ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Loh Pak, katanya Tuhan tuh gak pengen bangun gereja, gak pengen bangun bait Allah, tapi kok Tuhan perhatikan rumah ini? Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi, rumah yang sekarang kita diami sebagai gereja itu adalah tempat yang sementara. Ingat, Tuhan akhirnya setuju kepada usul Daud. Namun itu pun dengan berbagai syarat.
Sudah mengertikah esensinya ketika seseorang membangun gereja? Apakah gereja yang rohani itu? Maka ketika seseorang kemudian bertanya kepada Tuhan, mengapa bait Allah diruntuhkan? Tuhan perhatikan itu. Maka kemudian Tuhan menyuruh Koreh untuk membangun gereja. Membangun bait Allah yang kedua. Ketika dalam pembuangan mereka disuruh pulang dan ongkos-ongkos biaya untuk bangun kotanya, untuk bangun dinding-dinding kota sampai ke kotanya, Raja Koreslah yang memberikannya. Itu adalah kasih karunia Tuhan kepada bangsa Israel. Dan mengapa sampai dibiarkan menjadi tetap reruntuhan? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kita mungkin terlalu sibuk hingga lupa untuk membangun mesbah bagi Tuhan. Kita mungkin lupa untuk membangun persekutuan dengan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita sibuk untuk mengurusi, wah pandemi gini gimana pekerjaan, bagaimana saya mesti ngambil satu pekerjaan yang lain untuk kita menafkahi keluarga. Itu bagus-bagus, tapi rumahku tetap jadi reruntuhan. Mengapa? Maka kita bisa bilang, bagaimana kita bisa membangun gereja yang rohani itu. Padahal, biaya untuk bangun gereja itu tuh Tuhan yang punya. Tuhan yang berkehendak. Namun sadarilah esensinya. Bangun dulu setiap insannya. Bangun dulu setiap orang-orang agar memenuhi kualifikasi bahwa mereka itu berkumpul untuk maksud apa? Berkumpul untuk sasarannya kemana? Berkumpul untuk tidak menjadikan kumpulan itu sebagai tempat kediaman roh-roh jahat yang tadi dibilang di dalam Wahyu. Atau tempat roh-roh setan berkumpul dan kemudian mengacaukan banyak bangsa. Ini peringatan buat kita semua. Semua dari kita perlu mengambil bagian dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat selanjutnya. Saya simpulkan bahwa ternyata sejak dulu Tuhan itu punya rencana. Rencana bagaimana akhirnya manusia menjadi milik kepunyaan Allah dan manusia menjadi sepenuhnya penyalur kasih Allah. Namun manusia yang diciptakan di bumi ini ternyata gagal. Dan mengapa gagal? Karena manusia membelot, memberontak dengan segala pengetahuan yang ia punya. Kemudian dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan kemudian zaman setelah Adam, manusia kemudian memiliki pengetahuan untuk bangun menara seperti ini. Dari mana asalnya? Selain dari hatinya yang didapat dari hatinya Tuhan. Namun mereka punya pikiran sendiri dan membangunlah menara yang tergala-gala sampai ke langit. Dan kemudian mereka beranggapan, Tuhan datanglah ke rumah ini milikmu. Namun selain itu dia ngajak roh-roh jahat yang lain, mari ke sini. Engkau kan juga Allah kami. Engkau kekuatan kami. Engkau pengetahuan kami. Mengajak roh jahat yang lain, mengajak berhala-berhala yang lain, mengajak Allah-Allah lain untuk juga mengajak Tuhan hidup dalam satu tempat seperti ini. Tentu Tuhan gagalkan. Dan kemudian pada bangsa Israel lewat Musa, Tuhan membangun satu kemah pertemuan untuk Tuhan ngomong kepada bangsanya lewat Musa. Dan Musa mesti melihat di dunia roh sebetulnya, di dunia sorga, bahwa ternyata ada tempat seperti itu di sorga dan kemudian dibikin replikanya, gambarannya di muka bumi ini. Dan ketika pada masa Daud kemudian menginginkan bentuk yang lebih megah, lebih bagus karena dia tinggal di istana, Tuhanku lebih tinggal di istana lebih dariku. Mungkin begitu pikirnya, dan dia merancangkan sketsanya, Salomo lah yang membangunnya. Namun itu pun digagalkan, diruntuhkan. Diruntuhkan sampai dengan tidak ada lagi batu di atas yang lain. Mengapa? Karena kemudian bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Maka Tuhan menggunakan bangsa lain untuk menyerbu Yerusalem dan menghancurkan bait Allah sampai 2 kali. Kemudian tiba di masa kita bisa mengenal bagaimana Tuhan membangun umatnya lewat persekutuan yang seperti itu. Mari kita lihat di Efesus 2:21. Ini ayatnya indah, makanya saya terjemahkan lewat firman Allah yang hidup. Semua orang yang percaya dipersatukan dengan Kristus menjadi rumah Allah yang indah dan yang selalu tumbuh. Tumbuh kemana arahnya? Nanti kita akan lihat. Dan saudara juga, Bapak dan Ibu sekalian yang ada dimanapun pada saat ini, amin. Juga dipersatukan dengan dia serta dengan orang beriman yang lain oleh roh. Inspirasi Roh Kudus. Dan merupakan bagian dari rumah kediaman Allah.
Kita ini adalah unit-unit mungkin kecil-kecil, tapi bagian dari rumah kediaman Allah. Setiap dari kita semua. Setiap dari kita semua yang mengambil bagian dalam peran ini, hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku adalah bagian dari rumah Allah sendiri. Rumah kediaman Allah. Kalau kita dipersatukan oleh Kristus dan didorong oleh Roh Kudus untuk menyatu, maka kitalah gereja yang rohani sesungguhnya. Bukan bangunannya, tapi manusianya. Oke, lanjutnya. Inilah dia yang nanti kelak akan kita hidupi dalam masa kekekalan. Inilah wujud sebenarnya dari wujud teokrasi yang baru yang nanti hidup di dalam kekekalan. Kalau kita berpikir teokrasi itu adalah raja yang berdaulat penuh, rakyatnya mesti nurut kepada rajanya. Hari ini tidak. Lihat, bukan cuma seperti itu gitu maksudnya. Wahyu 22 ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Mereka ya, ingat ini. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Ini, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mereka itu kita. Mereka itu orang percaya yang dipersatukan oleh Roh Kudus, oleh kasih Tuhan untuk berkumpul pecahkan roti di rumah masing-masing dan berdoa. Dan kelak, kalau ini sebetulnya kita ngikutin apa yang Tuhan suruh, satu langkah demi satu langkah, kita semua akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, jadi Tuhannya ada di mana? Kalau kita raja, Tuhannya gimana? Tuhannya menjadikan kita menjadi rumahnya, menjadi tubuhnya. Kita dan Tuhan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tahtanya ada, kerajaannya ada. Tapi kita nggak perlu lagi soal matahari dan kemudian cahaya lampu. Karena kita sebetulnya adalah bagian dari tubuh Tuhan yang besar. Dan kita pun mewakili Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bila kemudian kita mengingat kembali perintah Tuhan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Dan Allah mau tidak menguasainya. Dan akan kuberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Itu artinya apa? Ini artinya nggak semua orang nangkep pesan ini. Nggak semua orang nangkep tentang pesan bagaimana kamu dibangun menjadi tempat kediaman Allah dan kelak kamu akan jadi raja. Namun yang mereka pikirkan jadi raja, memerintah, wah duitnya banyak, wah bangun kerajaan yang besar, gereja yang besar. Enggak seperti gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau ada yang bangun gereja besar-besar, maka penuhilah esensinya ini, bangun orang-orangnya. Dan kenali Tuhan dengan setiap langkah-langkahnya. Bangun gereja besar itu nggak ada masalah, selama Tuhan berdaulat penuh atas orang-orangnya dan orang-orang itu penuh dengan hatinya Tuhan. Maka kita semua menjadi betul mengalami orang-orang yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan sebagai Raja selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, setiap firman-Mu